Bab 159. Kekuasaan lebih besar daripada perasaan. Setelah berpisah dari Cheney, pada waktu makan siang, Diana berlari ke supermarket terdekat, membeli sayuran segar, dan kemudian memanggil taksi pulang. Dia baru belajar memasak dengan Bibi Zhang dan kali ini ketika dia kembali untuk melihat ibunya, dia bisa menunjukkan kedua tangannya. Kembali di villa, Ibu Diana sedang duduk di sofa dan menonton TV. Diana memasuki pintu dan meletakkan sayuran. Ketika Ibu Diana melihat Diana, dia langsung tersenyum. Diana sudah kembali. Apakah kamu lelah baru-baru ini? Pada akhir bulan lalu, ada terlalu banyak pekerjaan, tetapi seharusnya baik untuk sibuk. Diana berkata, melihat sekeliling, dan tidak mencium bau asap dan asap di dalam ruangan. Dia bertanya, Bu, apakah kamu sudah makan? Dipanggil untuk take out, dan kamu akan tiba di sana sebentar lagi. Diana mendengar kata-kata itu dan tidak bisa tidak membujuk, Bu, meskipun makanannya enak, lebih baik membuatnya bersih dan higienis daripada makan lebih sedikit. Bunda Tanu merespons. Diana agak ragu-ragu, karena dia pindah, gaya hidup ibunya tampaknya berbeda. Ibu Diana membawanya untuk duduk di sofa. Diana, saya akan mengupas jeruk. Dia menyerahkan jeruk kupas kepada Diana, dan kemudian bertanya, saya selalu melihat berita tentang Jeff dan bintang perempuan. Apakah itu benar? Diana terkejut bahwa dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan ini, dan sulit untuk tidak menjawab, jadi dia mengangguk, yah, itu benar. Ketika Elbu Diana mendengarnya mengatakan ini, dia tidak bisa menahan nafas, jika kamu baik dengan Jeff. Ketika dia mendengar ibunya mengatakan itu, Diana mengerutkan kening tanpa sadar. Elbu Diana memperhatikan bahwa dia tidak melihat dengan benar, dan dia mengatakan beberapa patah kata, kemudian dia menjadi serius. Diana, aku tahu ada beberapa hal yang kamu tidak suka dengar, tapi aku masih ingin mengatakan bahwa perempuan adalah perempuan dan mereka bergantung pada pria. Sebelum ayahmu sekarang, kami memiliki kepercayaan, tidak ada yang berani menggertak kami, lihat sekarang. Diana mengecam, Bu, kita tidak memiliki hal buruk sekarang, bukan? Elbu Diana tenggelam dan mengangkat suaranya, itu karena kamu belum pernah mendengar beberapa orang mengatakan apa yang kita di belakang ibu. Mereka yang dulu menyanjung kita ketika melihat kita, sekarang bersemangat tinggi, dan semuanya luar biasa. Bagaimana saya bisa menelan napas ini? Elbu Diana berkata bahwa orang-orang ini belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, yang mana waktu itu tidak dipenuhi. Bu, kita tidak mendengarkan apa yang mereka katakan tidak menyenangkan, kita menjalani hidup kita dengan baik, mereka dapat mengatakan apa yang mereka sukai, dan itu tidak akan mempengaruhi kita. Aku tidak bisa menelan napas ini. Diana menyela dengan suara dingin, aku masih harus mengandalkan itu. Diana memandangi ibu di depannya, dan hatinya agak tenggelam. Sebelumnya, dia tidak pernah merasa bahwa ibunya sangat menghargai kekuatan. Sekarang apa yang terjadi? Ketika memikirkan ayahnya di penjara, Diana memiliki hidung masam. Menahan emosinya, dan dengan kecewa bertanya, Bu, apakah di mata Anda kekuatan lebih besar daripada emosi? Selama Jeff kaya dan berkuasa, bahkan jika aku membencinya akankah kita terus bersamanya? Atau apakah benar ayah kita yang tidak memiliki apa-apa sekarang tidak ada artinya bagi kita? Diana mengucapkan kata-kata ini, air mata mengalir deras dan ibu Diana terlihat rumit. Dia menggerakkan bibirnya dan mencoba berbicara, tetapi dia tidak berbicara. Diana mengambil napas dalam-dalam, meraih tasnya, dan berbalik untuk meninggalkan villa. Dia tidak tahu bagaimana ibu yang pernah mengerti bisa menjadi sangat lezat sekarang bahwa hanya kekuatan yang tersisa di matanya. Untuk sesaat, suasana hatinya sangat buruk sehingga dia memanggil taksi, tetapi dia tidak tahu harus kemana. Pada akhirnya, dia harus membiarkan pengemudi berhenti di persimpangan dan turun. Pada saat ini, dia bahkan tidak tahu kemana dia bisa pergi. Dia membolak-balik buku alamat, yang merupakan semua informasi kontak dari beberapa temannya. Dia takut tidak ada yang akan menjawabnya sekarang. Pada akhirnya, matanya tertuju pada nomor Wawan. Hari ini, hanya Wawan yang dianggap sebagai temannya. Dia ragu-ragu sejenak, mengklik nomornya, dan keluar. Wawan mendengar bahwa Diana tidak punya tempat untuk pergi. Dia langsung membawanya pulang tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Diana begitu putus asa sehingga dia makan sesuatu dan tertidur di sofa. Telah tidur sepanjang sore, dan dia dipanggil oleh Wawan. Wawan menariknya dan menariknya setengah jalan di malam hari. Oke, saya sudah tidur selama 1 sore, dan sekarang saatnya untuk aktif. Bagi saya, apa yang tidak bahagia, setelah makan hotpot, semuanya hilang. Ayo, lihat apa yang sudah saya siapkan. Diana bermata mengantuk, dan ketika dia mengikuti arahan Wawan, dia melihat panci dan berbagai bahan di atas meja. Untuk sesaat, suasana hatinya jauh lebih baik. Para gadis berkumpul, tentu saja obrolan gosip yang tak terhindarkan. 2 jam waktu hotpot, selangkah lebih dekat dengan Diana dan Wawan, 2 orang dalam hubungan baik seperti pacar yang telah dikenal selama beberapa tahun. Wawan menepuk pahanya dengan berani, dan menuang setengah gelas bir untuk Diana. Diana, minta segelas lagi. Tetap di sini hari ini jika kamu mabuk. Diana akan menolak, berhenti selama beberapa detik, dan tiba-tiba merespons. Dia berlari keluar selama sehari-hari ini, dan tidak kembali ke rumah. Jika Fred kembali pada malam hari, dan melihatnya pergi, dia tertidur karena terkejut, melirik pada waktu itu, dan segera menanggapinya dengan serius. Larut malam, sudah malam, aku harus pergi. Ah, pergi saja. Jangan menginap denganku. Tidak akan terlambat, kita akan membuat janji lain kali. Diana mengambil barang-barangnya dan bergegas keluar dari rumah Wawan. Setelah turun dari lift, dia berjalan keluar dari gedung apartemen dan merasakan angin sejuk bertiup, hanya untuk mengetahui bahwa hujan turun di luar. Dia cepat-cepat memanggil taksi dan bergegas ke rumahnya. Awalnya ini adalah akhir pekan hari ini. Bahkan jika Fred bekerja lembur, dia tidak akan terlambat. Dia bergegas kembali saat ini dan bertanya-tanya apakah itu akan menyebabkan keraguan Fred. Duduk di dalam mobil, Diana memandang keluar jendela, dan tanpa sadar teringat adegan bertemu ibunya di siang hari. Hatinya tenggelam dan dia sangat terkejut. Setengah jam kemudian, taksi berhenti di pintu villa. Diana membayar dan berlari melintasi halaman. Meski begitu, rambut dan pakaiannya masih cukup basah. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat Zhang Jian menjaga pintu. Nona Diana sudah kembali. Bibi Zhang tersenyum padanya, tetapi wajahnya sedikit khawatir. Dia meraih jaketnya dan merendahkan suaranya untuk mengingatkannya, Tuan sudah lama menunggumu. Diana mengisap hatinya. Ketika dia mengganti sepatu, dia melihat Fred duduk di sofa di ruang tamu dan melihat-lihat dokumen. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melihat bahwa dia tidak bergerak sama sekali. Dia melangkah maju perlahan dan bertanya dengan suara rendah, apakah kamu lelah hari ini? Tidak apa-apa. Nada suara Fred tidak emosional. Diana mengangguk dan berkata dengan lembut, lalu aku pergi mandi dulu, sekarang hujan. Tidak mendengar jawabannya, Diana berbalik untuk mengambil langkah dan akan pergi. Hanya 2 langkah kemudian, dia mendengar suara rendah pria itu, kemana saja kau hari ini? Bab 160. Kekasih dan Harta. Diana mengambil langkah dan mendengar pertanyaan dengan nada suara pria itu. Dia sedikit mengerutkan kening, berbalik, dan bertanya dengan suara berat, ada apa? Fred meletakkan dokumen di tangannya, matanya bersinar dingin, aku ingin tahu di mana kau hari ini. Diana menarik napas dingin, bisakah Anda memberitahu saya hari lain, saya benar-benar lelah hari ini. Awalnya karena urusan ibunya, dia dalam suasana hati yang buruk. Sekarang dia dalam hujan, dia enggan untuk mengatakan lebih banyak tentang hal-hal hari ini. Tetapi pada saat ini, Fred ingin bertanya apa yang terjadi. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju tangga. Diana, Fred memandang punggung perempuan itu dan menekan amarahnya, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu kemana kamu pergi dan siapa yang kamu lihat? Diana mendengar kata-kata itu dan berbalik untuk menatapnya dengan bertanya, apa maksudmu? Fred mengambil ponsel di samping, membuka foto dan memberi isyarat untuk menunjukkan kepadanya, apakah Anda akan membiarkan saya menjelaskan? Diana melirik ke layar dan segera mengerutkan kening. Foto itu adalah bidikan yang menyelinap dari dirinya dan kebetulan dia mengambil inisiatif untuk memeluk Cheney. Tiba-tiba, sarafnya tegang, kesal di hatinya, dan dia bertanya, kamu mengirim seseorang untuk mengikutiku. Wajah Fred sedingin es, dan amarah yang telah ditekan untuk waktu yang lama hampir tidak bisa ditekan.
Hari ini ketika dia berada di perusahaan, Daniel tiba-tiba mengatakan bahwa dia telah menerima foto dari nomor aneh. Dalam foto itu, Diana dan seorang pria baru saja keluar dari kafe. Dia bahkan mengambil inisiatif untuk memeluk pria itu. Apa yang dia katakan kepadanya sebelum pergi di pagi hari adalah untuk melihat ibunya, tetapi kenyataannya adalah bahwa dia bersembunyi darinya untuk melihat pria lain. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia menunggunya sepanjang sore, dan tidak sampai malam dia kembali dalam hujan. Dia baru saja berniat untuk ingin memanjakannya untuk melindunginya, tetapi sekarang tiba-tiba tahu dia memiliki begitu banyak yang harus disembunyikan darinya. Melihat Fred tidak menjawab, Diana melangkah maju dan bertanya dengan marah, "Mengapa Anda mengirim seseorang untuk mengikuti saya?" Fred melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk mencubit dagunya. Gerakan itu tidak lembut. "Diana, apakah Anda lupa identitas Anda?" "Identitas?" Diana terdiam, jantung yang tadinya setengah dingin langsung dingin. Tampaknya di mata Fred, hubungan antara dia dan dia masih tetap di awal untuk mengambil hubungan yang mereka butuhkan. Hatinya tampaknya tersedak oleh sesuatu, dan dia tidak bisa bernapas. Menatap mata dingin pria itu, Diana menggoda bibirnya, "Identitas seperti apa? Apa hubungan kita? Kekasih dan penguasa emas?" Dahi Fred melotot, dan api yang semula ditekan membakar lagi. Dia tiba-tiba melonggarkannya, menggertakkan giginya dengan marah, "Pergilah." Diana tampaknya ditampar, dan pipinya panas. Dia berbalik langsung dan berlari keluar dengan cepat. Melihat punggung perempuan itu menghilang di pintu, Fred entah kenapa marah, dan dia berbalik dan berjalan cepat menuju tangga berdiri di pintu. Bibi Zhang melihat adegan tadi, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu. Dia berlari ke pintu dan melihat Diana berlari ke halaman di bawah hujan. Tubuhnya langsung basah oleh hujan deras. Dia dengan cepat mengambil payung dan mengejar dengan cepat. "Nona Diana, kembalilah segera. Hujan di luar sangat deras, kemana Anda pergi?" Diana berlari ke pintu. Hanya ada suara hujan deras di telinganya. Di bawah hujan lebat, dia tidak bisa membuka matanya. Kata-kata ibunya, kata-kata Fred, terjalin seperti kutukan, melekat di telinganya sehingga dia tidak bisa mendengar suara apapun. Mendorong membuka gerbang besi, Diana berlari keluar, tapi gelap di mana-mana, dan hujan turun di mana-mana. Dia tidak lari jauh, tergelincir di bawah kakinya, dan jatuh ke tanah. Mengapa semua kesalahpahaman dan gangguan terjadi bersamaan ketika dia adalah yang paling tidak nyaman? Rasa sakit di lutut terasa panas, Diana perlahan-lahan memeluk kakinya, tubuhnya menyusut. Tidak butuh waktu lama sebelum dia mendengar suara tidak jauh di belakang, "Nona Diana. Bagaimana kabarmu?" Bibi Zhang memegang payung di satu tangan dan payung di tangan lainnya, dia melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk menariknya. Melihatnya tak bergerak, Bibi Zhang membujuk, "Nona Diana. Di luar hujan. Ikuti aku dulu." Diana mengangkat matanya, dan hujan menghantam wajahnya. Menyilaukan matanya, suara Bibi Zhang tampaknya dipisahkan oleh lapisan kapas. Dia tidak benar-benar mendengarkan. Perlahan-lahan, suara di telinganya menjadi semakin kabur, matanya menjadi gelap dan dia benar-benar kehilangan kesadaran. "Tuan, lihat saja. Nona Diana panas sekali, dan wajahnya seputih kertas." Bibi Zhang berdiri di depan ruang belajar, dengan hati-hati membujuk. Fred sedang duduk di sofa di ruang kerja, alisnya membeku, dan wajahnya yang tampan sedingin es. Bibi Zhang melihat tidak ada yang merespons, berhenti sejenak, dan hanya menghela nafas, dan pergi perlahan. Diana dalam keadaan koma, dan Bibi Zhang tidak punya pilihan selain memberikan obat anti demam kepada Diana tanpa izin. Setelah efeknya, suhu tubuh Diana turun, dan Bibi Zhang merasa lega. Dia berjalan ke pintu ruang kerja dan melaporkan situasi terakhir kepada Fred, "Pak, saya baru saja memberi obat pada Nona Diana dan sekarang dia demam, Anda tidak perlu khawatir." Masih tidak ada suara yang terdengar di ruang kerja, Bibi Zhang menggelengkan kepalanya dan harus pergi. Duduk di sofa, Fred menyalakan hanya satu lampu meja. Cahaya dalam ruang kerja redup. Kata-kata yang dikatakan Diana bola-balik dalam benaknya. Kekasih dan harta. Meskipun pada awalnya mereka memang mengambil hubungan yang mereka butuhkan, tetapi dari awal sampai akhir, dia tidak berpikir begitu. Dia menjaga wanita itu di sisinya dan mengawasinya perlahan-lahan mengatasi urusan perusahaan.
Dia menyakitinya dan merawatnya, tetapi dia tidak pernah meremehkannya dan mengabaikannya. Fred merasakan sakit di hatinya, seperti jarum menusuk berkali-kali. Akhirnya, dia bangkit, membuka pintu dan berjalan keluar, dan berjalan menuju kamar tidur. Di pintu, Fred mengambil langkah dan ragu-ragu untuk mendorong pintu. Dialah yang membiarkannya pergi, dan sekarang dia mengambil inisiatif untuk melihatnya. Dia selalu tegas dalam melakukan sesuatu, tetapi dia ragu saat ini. Fred mengepalkan tangannya, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya membuka pintu dengan lembut. Kamar tidur sangat redup, dan hanya lampu dinding di dekat pintu yang menyala. Dia melangkah masuk dan melihat sosok kecil wanita di tempat tidur, dan dia tidak bisa menahan guncangan. Diana berbaring diam di tempat tidur, wajah pucatnya berbaris bulu matanya. Fred mengangkat tangannya dan menempelkan dahinya di punggung tangannya untuk menguji suhu tubuhnya. Masih agak panas, Fred mengerutkan kening dan hendak berbalik dan memanggil dokter, dan tiba-tiba mendengar mimpi buruknya yang hancur. Ayah! Tindakan Fred berhenti dan dia menatap Diana, tubuhnya sedikit gemetar, seolah-olah dia sedang melakukan mimpi buruk. Jantung Fred menegang, dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan dengan lembut memegang tangan kecilnya, tetapi wanita itu semakin menggigil, membuat seperti menangis. Fred ragu-ragu sejenak, mengguncangnya dengan lembut, Diana, bangun. Bab 161. Aku menyukaimu. Walaupun ia tidak tahu apa yang dia mimpikan, namun melihat reaksinya seperti ini, ia tahu bahwa dia sedang bermimpi buruk, daripada melihatnya begitu gelisah lebih baik langsung membangunkannya saja. Diana, jangan takut, aku di sini. Fred berkata dengan suara rendah, dia mengulurkan tangannya dan menggenggam tangannya. Diana bernapas dengan terengah-engah dan membuka matanya dengan setengah sadar, di dalam tatapannya yang kabur, dia melihat ketampanan seorang pria, sekita dia tidak memberikan reaksi. Otaknya berputar dengan cepat, dengan begini pemikirannya baru keluar dari mimpinya, dia ingat jelas bahwa dia lari dari villa, kehujanan, dan juga terjatuh. Dia menatap Fred dengan ragu, keduanya saling menatap, dan suasana tiba-tiba menjadi sedikit canggung. Fred meluruskan tubuhnya, ketika dia tidak tahu harus mengatakan apa, tiba-tiba dia merasa tangannya menghangat, dia menurunkan tatapannya, dan kebetulan mata wanita yang bersinar itu juga menatapnya. Diana dengan pelan memegang erat tangannya, banyak yang ingin ia katakan, namun ia tidak tahu dari mana harus memulainya, kepalanya sangat berat, banyak sekali hal yang dia pikirkan, otaknya memanas, dan berkata dengan pelan, bisakah kau tidak pergi, dan tinggal untuk menemaniku? Fred tertegun sejenak, mendengar suara wanita itu yang sedikit serak, dia sedikit kasihan, baiklah, aku tidak pergi. Diana masih sedikit demam, pemikirannya kacau, dan juga tidak mempedulikan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan, dia mengulurkan tangannya, dan memeluk lengan Fred, aku dan Cheney hanyalah teman, hari ini aku pergi menemuinya, karena aku ingin minta tolong padanya, dan pelukan itu, hanya sebatas pertemanan, tidak ada maksud lain. Mendengar dia menjelaskan dengan suara ringan, perasaan hati Fred bercampur aduk, dia juga bertanggung jawab atas masalah hari ini, ketika dia melihat foto tersebut dia langsung emosi, dan tidak sempat memikirkan yang lain lagi. Dia menurunkan tatapannya, dan melihat wajah wanita itu yang pucat, hatinya mengerat, foto-foto itu dikirim oleh nomor yang tidak dikenal, aku sama sekali tidak menyuruh orang untuk mengikutimu. Kelihatannya, ini semua adalah kesalahpahaman. Diana tersadar, dia memegang tangan pria itu, dan meminta maaf dengan suara ringan, maafkan aku. Suaranya baru terdengar, Fred sudah mengulurkan tangannya, dan dengan perlahan menaikkan dagu Diana, orang yang seharusnya meminta maaf adalah aku. Melihat kesungguhannya, hati Diana menghangat, sejak ia mengenal Fred, ini adalah pertama kalinya Fred meminta maaf kepadanya. Diana mengangkat matanya, menatap sisi wajah pria itu yang tampan, dia tidak dapat menahan untuk mengulurkan tangannya, dan menggunakan jarinya untuk menyentuh dagunya dengan perlahan. Jarinya yang halus dan dingin, mengelus kulitnya dengan pelan, dan muncul rasa geli yang aneh, tubuh Fred bergetar, dan dia menaikkan tangannya dan menggenggam tangannya. Keduanya saling menatap, dan suasana menjadi lebih hangat. Telapak tangan Fred yang menggenggam tangan kecilnya, dengan pelan menarik tangannya hingga mendekat, dia menundukkan kepalanya,
dan mengsatu jarinya dengan pelan. Pada saat menyentuh, seperti ada sebuah aliran listrik dari titik itu yang menyebar. Kepalanya sedikit pusing, tidak tahu karena malu atau karena dia demam. Terdapat kobaran hasrat di dalam mata Fred. Dia mengulurkan tangannya, dan langsung memtigaluknya. Diana menaikkan tatapannya, dan tidak tahu keberanian dari mana dia. Dengan berinisiatif mengulurkan tangannya dan melingkarkannya ke leher pria itu, Diana menarik napas dalam-dalam. Dia berkata dengan pelan, namun di dalam suaranya terdapat rasa bersalah. Fred, aku tidak ingin hubungan kita hanya sebatas mendapatkan apa yang kita butuhkan. Hati Fred menegang, baru saja dia menebak apa yang ingin wanita itu katakan, dan dia sudah mendengarnya berkata dengan suara ringan yang sedikit bergetar, "Aku peduli padamu dan aku tidak bisa meninggalkanmu." Dia bersandar di dadanya, seperti seorang anak yang bersalah, yang menyatakan seluruh perasaannya. Dia menggenggam tangannya dengan erat, dan seketika dia tidak dapat berkata apa-apa. Baginya kata-kata seperti ini sudah seperti sebuah pengakuan, namun harusnya dia yang mengatakan kata-kata ini terlebih dahulu baru benar. Dia menurunkan kepalanya, dan mendekat ke telinganya, "Kau menyukainya?" Perasaan Diana mengebu-gebu, dan tanpa ragu dia menganggukkan kepalanya, "Suka." Saat ini, Fred hanya merasakan dadanya memanas, bagian bawahnya menegang, dan dia tidak dapat menahan untuk memtigaluknya. Dia juga tidak bisa menahan kesenangan dan hasratnya. Dia menaikkan dagu dan mengsatu telinganya. Ketika Diana kesusahan dalam menarik nafas, dengan suara yang menggoda Fred berkata di samping telinganya, "Aku juga menyukaimu." Pada malam itu juga air dan api bersatu. Keesokan paginya, Diana tidur sampai terbangun sendiri. Sekali membuka matanya, dia langsung melihat Fred yang sedang duduk tidak jauh di sofa. Dia menaikkan matanya dan menatapnya. Dia berpakaian dengan rapi, jelas sekali dia sudah selesai mandi dan bersiap-siap. Diana panik, dan buru-buru untuk menaikkan tubuhnya dan duduk, namun ketika kedua tangannya melemah, seluruh tubuhnya terjatuh kembali. Dia kesakitan sampai menaikkan alisnya dan mengeluarkan suara kecil. Saat ini dia baru teringat setelah permainan mereka tadi malam, tulang-tulangnya seperti sudah patah satu, dia sama sekali tidak bertenaga. Fred melihat setiap gerakannya dan tidak bisa menahan untuk tertawa. Dia berdiri dengan pelan, berjalan ke arah kasur, menatap Diana dan bertanya dengan suara pelan, "Mau aku bantu?" Melihat mata pria itu yang tersenyum, pipi Diana memerah, dan melihatnya mengulurkan tangannya dan ingin menariknya, dia membalikkan kepalanya dengan marah, "Tidak perlu. Aku bisa sendiri." Sambil berkata, dia mencoba untuk bangkit dan duduk, namun masih belum sempat duduk, kedua lengan yang kuat terulur dan menahan pinggang kecilnya untuk membantunya bangkit. "Kenapa sok kuat?" Fred memtigaluknya, dan sama sekali tidak mempedulikan apa yang dia katakan. Wajah Diana semakin memerah, sekali teringat hal kemarin, dia tidak dapat menahan dan kesal secara diam-diam. Dia hanya demam, kenapa sekarang dia seperti orang yang mabuk, dan mengatakan semuanya seperti orang mabuk. Fred menggendongnya turun dari kasur, dan sekalian mengetes suhu tubuhnya dengan tangan bagian belakangnya. Ketika dia yakin suhu tubuhnya normal, dia baru dengan perlahan melepaskannya. "Pergi mandi, kemudian kita turun untuk makan." Diana hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan berjalan ke kamar mandi dengan cepat, membuka air shower, dan menggunakan air dingin menepuk-nepuk kedua pipinya. Di depan Fred, dia benar-benar sangat mudah malu. Tadi malam mereka berdua baru saja bertengkar, kenapa setelah satu malam, mereka sudah turun bersama? Bibi Zhang terkejut, dan dengan cepat berlari untuk menyambut mereka, dan bertanya, "Tuan, Nona Diana, hari ini tersedia bubur labu, susu dan kopi, kalian ingin minum apa?" Diana menjawab dengan tersenyum, "Bubur labu saja. Kopi." Melihat keduanya sudah berbaikan, Bibi Zhang sangat senang sampai tidak bisa menutup mulutnya, dan langsung memutar badannya dan pergi mempersiapkannya. Suasana makan pagi sangat rukun, masalah kemarin hanyalah sebuah masalah kecil, setelah tidur mereka juga sudah melupakannya. "Tuan, apakah hari ini Tuan pergi pekerja?" Jasnya sudah disetrika. Ketika keduanya sudah makan cukup lama, Bibi Zhang datang untuk bertanya. Fred menghabiskan kopinya, dan menjawab dengan ringan, "Iya." Lembur mendengarnya,
Diana langsung dengan cepat menghabiskan telur goreng terakhirnya, dan membuka mulutnya, "Aku juga mau pergi." Fred mendengarnya, dan dia menaikkan alisnya, "Kau tinggal di rumah, semalam kau masih demam, hari ini istirahat di rumah dengan baik saja." Bab 162. Tidak membereskan kekacauanmu lagi. Mendengar kata-katanya, Diana sedikit kecewa, Bibi Zhang yang di samping juga membujuknya, "Benar Nona Diana, kamu lebih baik beristirahat saja, dengan begitu sakitmu baru akan sembuh, dan besok kamu baru bisa pergi bekerja dengan baik." Mendengarnya, dianya hanya bisa menganggukkan kepala, dan menyetujuinya. Hari berlalu dengan cepat, beristirahat seharian di rumah, Diana sekarang baru merasa keadaan tubuhnya sudah membaik. Dan sampai saatnya untuk bekerja, dia ikut pergi bekerja dengan Fred dengan semangat yang penuh. Baru saja sampai di kantor, berbagai rapat dan pekerjaan membuatnya sangat sibuk. Setelah rapat selesai, dia merapikan hasil rapat hari ini, dan langsung mengantarnya ke kantor Fred. Gerak-gerik Diana sangat gesit dan pemikirannya juga sangat jernih. "Ini adalah isi dari rapat hari ini, aku juga sudah menemukan, semuanya ada di sini, kau bisa melihatnya sebentar." Fred mengangguk pelan, "Baik, kau taruh saja, nanti aku akan melihatnya." Tok, tok. Suara ketukan pintu terdengar, asisten mendorong pintu dan masuk, dia dengan ekspresi serius melaporkan situasi, Presiden Jeff datang ke perusahaan." Tidak lewat dari 10 menit setelah asisten memberikan laporan, Jess sudah berjalan ke arah kantor presiden dengan membawa sekretarisnya dan mengetuk pintu kantor Fred. Sudah hampir seminggu, Jeff tidak terlihat di Pratama Jaya Group. Ketika dia masuk ke kantor, dia mengangkat matanya dan melihat-lihat Diana, kemudian tatapannya jatuh pada Fred. "Abang, aku datang untuk memberi laporan." Tangan Fred yang sedang membolak-balik file terhenti, tatapan matanya dingin. "Aku pikir kau tidak berencana untuk datang lagi." Jeff memaksakan senyumannya dan berkata, "Bagaimana bisa? Bagaimanapun, aku juga bagian dari keluarga Pratama, aku juga harus mengeluarkan tenaga untuk usaha keluarga Pratama." Bagian. Fred menutup file dengan santai, menaikkan matanya dan menatap Jeff, "Ternyata kau masih tahu bahwa kau adalah bagian dari keluarga Pratama." Waktu itu dia berkata tidak datang, dan dia tidak datang, kemudian dia menghilang, dan langsung membuang semua kekacauannya kepada Fred. Kenapa waktu itu dia tidak mengingat bahwa dia adalah bagian dari keluarga Pratama? Jeff dapat mendengar sindiran di dalam kata-kata Fred, dia tertawa, dan langsung mengganti topik pembicaraan. "Abang," kata sekretarisku, "pada saat aku tidak ada di kantor, sekretarismu langsung pergi ke tempatku, dan mengambil berkas-berkas proyekku." Fred balik bertanya dengan santai, "Iya, aku yang menyuruhnya pergi, ada masalah?" Mendengar dia berkata seperti itu, tatapan mata Jeff menjadi dingin, dia menekan suaranya dan berkata dengan suara yang ditekankan, "Kalau begitu karena sekarang aku sudah kembali, sudah seharusnya proyek itu dikembalikan kepadaku, kalau tidak masalah di perusahaan begitu banyak, kakak sendiri tidak akan bisa mengurusinya." Ternyata, Jeff datang karena menginginkan proyek. Di dalam Pratama Jaya Group, kemampuan seorang pemimpin dapat dilihat dari proyek yang ia tangani. Jika Jeff kembali, dan dia tidak memiliki proyek yang ia kerjakan, maka dia adalah wakil presiden dengan peringkat yang kosong, tidak ada kekuatan nyata, lebih tidak dihargai oleh Tuan Pei. Jadi, proyek adalah bukti dari kemampuannya. Fred menatapnya dengan dingin, "Apakah kau yakin kau sudah siap?" Jeff berkata dengan yakin, "Tentu saja, beberapa hari lalu hanyalah sesuatu yang tidak diduga, sekarang aku sudah menyelesaikannya, dan sudah seharusnya bertanggung jawab atas proyek yang aku tangani." Ekspresi Fred menjadi lebih suram. "Jeff, perusahaan bukan seorang playboy, tidak bisa mentolerir apa yang kau sebut dengan kecelakaan. Apa kau pikir dengan kondisimu yang sekarang, aku bisa dengan tenang menyerahkan proyek kepadamu?" Mendengar dia berkata seperti itu, seketika wajah Jeff menjadi suram. "Maksudmu apa? Hanya karena aku tidak datang ke kantor beberapa hari, dan kau sudah mengambil semua proyek yang aku tangani?" Seketika, suasana menjadi canggung. Diana yang berdiri di samping, melihat kedua orang itu yang saling menatap, dan tidak berani memotong pembicaraan mereka. Setelah terdiam beberapa saat, Fred berkata dengan dingin, "Aku bisa memberikan proyek itu padamu, namun mulai hari ini, jangan menyuruhku menggantikanmu untuk mengurusi kekacauanmu."
Selesai mengatakannya, dia memutar tubuhnya melihat Diana yang di samping, dan member perintah dengan suara ringan, kembalikan filenya kepada mereka. Diana langsung mengangguk, dan mengeluarkan berkas dari mereka, dan berjalan ke depan untuk menyerahkannya kepada Fang Lu. Tatapan mata Jeff dingin, dan dia berkata sambil tersenyum dingin, tenang saja, urusanku sendiri, aku tidak akan merepotkanmu lagi nantinya. Setelah mengatakannya, dia langsung membalikkan badannya, dan membawa Fang Lu pergi. Tidak terduga, setelah beberapa hari, setelah Jeff menunjukkan wajahnya, proyek yang ditanganinya justru bermasalah. Pagi hari, Diana duduk di depan kantor, dan mengira sebuah telepon dari Lanyi Teknologi. Maaf, aku adalah sekretarisnya Presiden Fred, setahuku, Lanyi Teknologi adalah perusahaan milik Wakil Presiden Jeff, jika ada masalah, tolong cari Wakil Presiden Jeff saja. Sekretaris Diana, Presiden Wang sudah mengatakan bahwa dia ingin mencari Presiden Fred, tolong kamu laporkan, ada hal penting yang ingin Presiden Wang bicarakan dengan Presiden Fred. Mendengar suara di sebelah yang terburu-buru, Diana sedikit tidak mengerti, pada saat pameran produk baru teknologi Lanyi, mereka bertemu dengan Tuan Wang. Pada saat itu, Fred menolak orderan besar itu, tetapi tidak disangka orderan itu diterima oleh Jeff. Sekarang, orderan tidak ada hubungannya dengan Fred. Diana bertanya dengan suara ringan, bisakah kamu beritahu sedikit apa isinya? Kalau tidak aku akan susah untuk melaporkannya. Orang yang berada di seberang telepon terdiam sejenak, kemudian baru berkata dengan suara ringan, kontrak yang kami tanda tangani dengan perusahaan Anda terjadi sedikit masalah, takutnya saat ini Wakil Presiden Jeff sendiri tidak dapat menanganinya. Mendengar kata-katanya, Diana langsung mengerti, baiklah, aku akan melaporkan keadaan ini kepada Presiden Fred. Selesai mengatakannya, dia langsung menutup telepon, dan langsung berjalan ke kantor sebelah untuk melaporkan keadaan. Jika yang dikatakan orang di telepon tadi memang benar, berarti masalah proyek ini cukup besar. Mendorong pintu kantor sampai terbuka, Diana melihat Fred yang sedang mengerjakan dokumen, dia dengan cepat berjalan ke depannya, dan menyampaikan isi telepon tadi kepada Fred. Fred mengerutkan alisnya, dan memberi perintah dengan suara berat, jika aku tidak salah mengingatnya, hari ini adalah hari di mana proyek harus mengirimkan barang, kamu segera telepon ke proyek, dan pastikan keadaan di sana. Baik. Diana tidak berani menunda-nunda lagi, dan langsung menelpon dan bertanya tentang keadaan di sana. Sesuai dugaan, proyek melaporkan, bahwa barang-barang tidak diselesai dengan tepat waktu, dan barang yang dikirim tidak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan. Presiden Fred, aku sudah menelpon dan bertanya ke sana, pabrik mengatakan bahwa waktu kerja mereka terlalu sedikit, pengantaran bahan tidak cukup, awalnya mereka sudah menghubungi Wakil Presiden Jeff, namun Wakil Presiden Jeff selalu tidak memberikan cara yang bagus untuk mengatasinya. Mendengarnya, Fred sangat marah, dia meletakkan pennya ke atas meja dengan keras, jika barangnya memang tidak cukup untuk dikirim kenapa tidak melaporkan masalah ini padaku? Kenapa orang-orang di proyek tidak berguna? Diana menjelaskan dengan suara ringan, kepala proyek mengatakan, dari awal dia sudah meminta saran dari Wakil Presiden Jeff, dan ingin melaporkannya kepadamu, namun Wakil Presiden Jeff tidak setuju, oleh karena itu dia tidak berani melaporkannya. Mendengarnya, wajah Fred menjadi lebih suram, seluruh tubuhnya diselimuti oleh hawa dingin, setelah beberapa detik, dia tiba-tiba berdiri, mendongak dan melihat Diana, ayo, pergi cari Jeff. Hati Diana sangat tegang, sebaiknya dia ikut di belakang Fred, menuju ke kantor Wakil Presiden Jeff. Setelah 5 menit, mereka sampai di depan kantor Jeff, pintu ruangan itu sedikit terbuka, dan terdengar suara dari dalam. Iya, hari ini aku akan pulang lebih awal, kamu istirahat dengan baik, jika sarang waletnya tidak cukup suruh saja bibi yang di rumah untuk memesannya untukmu. Jeff sepertinya sedang menelpon, Fred dan Diana yang berada di depan pintu dapat mendengarnya dengan jelas. Fred mengangkat tangannya, dan dengan satu sentakan dia mendorong pintu sampai terbuka, sisi belakang pintu terbentur dinding dan mengeluarkan suara, brak, yang keras.